Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin saya akan memberikan sedikit banyaknya materi TikTok berdasarkan apa yang sudah saya tahu, tapi mungkin masih banyak hal-hal yang mungkin belum saya kuasai. Materi yang ingin saya bawakan ialah mengenai video editing menggunakan Adobe Premiere. Nah, kenapa saya membawakan materi ini? Karena beberapa waktu yang lalu, khususnya di tim HCM, itu kita ada kebutuhan untuk membuat sebuah video user manual terhadap UI Insani. Nah, kenapa kemarin saya menawarkan menggunakan Adobe Premiere ini? Karena memang salah satunya aplikasi yang saya punya lisensinya baru ini dan memang cukup familiar menggunakannya. Karena di pekerjaan sebelumnya saya juga pernah beberapa kali mengedit menggunakan Adobe Premiere. Kenapa sih Adobe Premiere ini saya coba untuk tawarkan? Karena Adobe Premiere ini memiliki banyak produk yang memang sudah dikenal dan sudah banyak digunakan oleh berbagai macam perusahaan. Contohnya saja seperti Photoshop, Illustrator, After Effects, InDesign, Premiere, dan XD, Lightroom, dan Audition, bahkan banyak lainnya. Nah, di Adobe Premiere ini, salah satu aplikasi itu saling terhubung dengan aplikasi lain. Dan ini disebut dengan istilah dynamic link. Nah, nanti kita akan coba lihat gimana sih saling terhubung antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya tersebut. Nah, sebelum membuat sebuah project video, hal yang harus kita perhatikan adalah menentukan resource video, sounds, aset, atau perangkat yang ingin kita, atau aset-aset yang ingin kita masukkan ke dalam project tersebut. Misalnya kayak foto, video, suara, background, atau musik, atau ada banyak hal lainnya. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan adalah membuat struktur folder yang rapi untuk memudahkan mengerjakan video dimanapun atau dengan device yang berbeda. Nah, ini nih pengalaman saya pribadi ketika membuat sebuah struktur folder yang tidak rapi. Ketika saya ingin membuka project tersebut di kemudian hari, itu terjadi korup atau terjadi mislink pada beberapa aset yang sudah dimasukkan. Atau ketika kita bekerja dengan menggunakan laptop pinjaman atau device pinjaman, device kantor misalnya, ada kalanya ketika kita mengedit menggunakan device yang berbeda. Nah, ini akan menjadi permasalahan karena kita mengganti-ganti tata letak dari struktur folder yang sudah kita bikin. Nah, ini sangat penting. Jadi untuk pertama sekali kita harus membuat folder yang rapi dan harus di satu tempat yang sama. Kemudian menentukan konsep sederhana seperti gambaran video yang akan dibuat. Misalnya untuk video tutorial penggunaan UI Gateway, kita tentu harus bikin minimal gambaran, tidak perlu mungkin storyboard. Kalau ada storyboard mungkin bagus, tapi setidaknya gambaran seperti ada opening, ada isi, dan ada bagian-bagian sesi, kemudian ada ending. Nah, untuk struktur foldernya ini bisa dilihat. Nah, di sini saya ini berdasarkan pengalaman, saya membuat sebuah dummy folder yang memang ketika setiap membuat project ini sudah saya bikin. Oh, maaf, ini sudah saya bikin. Jadi ketika ada project baru cukup mengcopy ini dan menjadikan itu sebagai salah satu template struktur folder. Nah, seperti di sini saya membagi ke dalam beberapa bagian folder. Untuk source-nya ada assets, ini untuk logo, icon, dan banyak hal lainnya. Kemudian untuk foto, di sini saya taruh. Kemudian untuk suara, saya bagi ke dalam dua bagian, ada audio record sama background. Kemudian untuk video, untuk resource videonya. Kemudian untuk project-nya, di sini tempat saya nge-save project. Jadi hasil dari video sudah kita render, kemudian dynamic link ini adalah file-file dari Photoshop, Illustrator, atau After Effects, atau produk Adobe yang lain yang ingin kita hubungkan dengan aplikasi yang kita gunakan. Nah, di sini
Nantinya saya menggunakan ada 3 dynamic link, yaitu Photoshop, Audition, Adobe Audition untuk mengedit suara, sama Adobe Encode untuk encoding proses rendernya. Nah, di sini lebih kurang seperti ini. Nah, ini sangat memudahkan ketika kita ingin mengopi atau membackup, kita cukup backup satu folder ini. Nah, jika ingin pindah ke device lain, kita cukup copy ini, masukin ke hard disk atau flash disk, dan kita bisa buka di device lainnya. Nah, kemudian langkah yang harus kita lakukan adalah membuat file, project, dan sequence-nya. Nah, sequence itu apa? Sequence itu adalah wadah untuk menampung file video pada timeline editing yang merupakan file tersendiri pada panel project. Nah, di sequence ini ada beberapa template yang ditawarkan. Nah, di template-template tersebut ada banyak. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah frame per second. Apa itu? Frame per second adalah ukuran percepatan gambar atau frame yang ditujukan per detiknya, dan FPS adalah satuan dari frame rate tersebut. Nah, ini sangat penting karena untuk mengedit kita harus menyamakan FPS dari sequence yang mau kita bikin dengan FPS resource yang kita masukkan. Kalau di sini kasusnya mungkin kita nge-record layar laptop dari penggunaan UI Gateway. Semisalnya kita menggunakan kamera. Ini bisa untuk podcast, bisa dilakukan untuk podcast. Itu kita harus menentukan berapa FPS video yang mau kita ambil. Nah, itu ada 30 FPS, ada 25, dan ada 60. Nah, FPS ini tersendiri ada kaitannya dengan PAL dan NTSC. Nah, PAL ini apa? Itulah Phase Alternating Lines. Dan NTSC adalah National Television System Commit. Ini adalah 2 standar tayangan yang berlaku pada suatu negara. Nah, untuk Indonesia sendiri itu memiliki standar 25 fps, sedangkan untuk NTSC itu adalah standar yang digunakan oleh Amerika, oleh Korea Selatan, dengan FPS sebanyak 30 fps sampai 60 fps. Nah, ada satu lagi namanya secam, itu digunakan oleh Australia. Untuk FPS-nya saya lupa, mungkin nanti bisa dicek kembali. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menggunakan framework yang berbeda di dalam satu sequence, bisa menimbulkan suatu masalah. Nah, seperti tidak akuratnya gambar yang dipilih ketika masuk di timeline editing, dan terkadang mengalami error ketika di-render. Laptop dan PC akan bekerja lebih keras laptop dan PC akan bekerja lebih keras dari biasanya, sehingga proses editing akan terkesan lebih lemot. Nah, ini juga akan berpengaruh pada sequence jika kita memilih format FPS yang berbeda, PAL ataupun NTSC. Jika kita memaksakan video NTSC, tapi kita membuat sebuah sequence dengan format PAL, itu akan timbul banyak masalah, seperti lemotnya aplikasi yang kita gunakan. Nah, sebelum masuk ke sini, ini kita akan coba membuat sebuah project terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya sudah bikin. Ketika membuat project, ada banyak pengaturan. Nah, mungkin beberapa yang saya tahu dan tidak semuanya saya kuasai, tapi di sini saya coba untuk memberi tahu apa yang saya sudah pernah lakukan. Nah, ini untuk project ini kita perlu membuat nama projectnya terlebih dahulu, misalnya video tutorial. Kemudian untuk lokasi tadi, nah ini kita harus meletakkan project yang ingin kita save itu di mana. Nah, di sini dari struktur folder tadi sudah dibikin. Nah, di sini saya akan meletakkannya di sini, di project ini. Nah, ini harus disesuaikan dengan struktur folder tadi. Kemudian, nah ini penting karena ini akan memindahkan proses rendering preview dari video yang akan diedit itu
ke bagian VGA dari device kita. Sedangkan jika kita pilih ini, maka dia akan melakukan render dari software itu software Adobe tersebut. Jadi ini hanya render dari software, tapi kalau ini dia render menggunakan VGA. Nah, ini penting karena akan mempermudah dan akan memperingan aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, untuk display formatnya kita di sini pakai timecode saja. Untuk audionya ini, untuk capture-nya HDV. Kemudian di sini kita juga bisa, nah ini juga penting. Ini kita letakkan beberapa buah default project kita di satu folder yang sama. Nah, ini kalau bisa letaknya di satu folder yang sama saja seperti ini. Ini di sini di volume Adobe Premiere, tadi taruhnya di sini yang di project. Nah, kenapa begini? Nah, jika semisalnya ada korup, ada permasalahan ketika kita mengedit, untuk autosave dari fitur Adobe ini akan melakukan autosave di file di folder project tersebut. Nah, jika ini tidak kita letakkan secara teratur, mungkin dia akan meletakkan di folder default seperti disk C atau folder lainnya. Nah, ini mungkin ketika korup ada permasalahan, kita akan susah mencari di mana letak autosave dari project yang sedang kita kerjakan. Nah, ini untuk projectnya sudah dibikin. Kemudian untuk sequence-nya, nah di sini seperti tadi yang sudah dijelaskan, sequence itu apa? Sequence itu adalah wadah kerja kita untuk mengolah workspace dari video yang ingin kita edit. Nah, di sini kita akan membuat sequence. Nah, di sequence ini ada beberapa preset atau template. Nah, di sini ada banyak. Jika kita memiliki resource berupa hasil dari rekaman kamera, itu mungkin di kasus membuat sebuah podcast, kita bisa menggunakan digital SLR. Nah, jika kita ingin mengedit video biasa, kita bisa menggunakan format AVCHD. Nah, ini sebenarnya saya nggak terlalu begitu paham apa perbedaan dari AVCHD dengan preset-preset lainnya, tapi bisa saya menggunakan ini. Nah, ini ada format 1080i dan 1080p. 1080i ini adalah interlace, sedangkan 1080p ini adalah progresif. Nah, bedanya progresif dengan interlace ini, ketika interlace itu setiap video dengan video lainnya akan menyatu dalam proses pembuatannya. Tapi kalau dalam 1080p yang progresif, itu setiap video itu tidak menyatu, hanya saja saling terhubung, jadi tersambung satu dengan yang lainnya. Nah, untuk interlace ini biasanya digunakan pada saat pengeditan video di zaman kamera analog atau zaman terdahulu. Untuk settingannya kita bisa mengcustom sendiri untuk sequence-nya. Di sini default-nya adalah 30 fps. Nah, kita sebelum membuat sequence, kita harus menentukan terlebih dahulu, ini video akan kita peruntukkan untuk apa. Misalnya kita ingin upload di YouTube video tutorialnya, di Instagram, atau hanya sekedar untuk video yang dikirim lewat flashdisk atau link-link web tertentu. Nah, karena jika kita ingin memperuntukkan video tersebut untuk Instagram dan YouTube, nah standar yang dipakai oleh Instagram dan YouTube adalah NTSC dengan frame-nya FPS-nya sebanyak 2997 atau lebih kurang sebanyak 30 fps. Sedangkan untuk 25 itu standar yang digunakan oleh masyarakat umum Indonesia, biasanya digunakan tidak untuk media sosial, melainkan untuk pertelevisian Indonesia. Nah, di sini kita juga bisa mengganti untuk ukuran panjang dan tinggi dari
sequence yang sudah kita bikin. Nah, mungkin di sini kita bisa aja contoh. Jadi ini letaknya. Nah, ini sequence-nya. Ini tadi yang sudah kita bikin. Untuk selanjutnya, untuk project sudah kita bikin, untuk sequence sudah kita bikin, dan kita bertujuan untuk membuat sebuah video tutorial yang akan diupload di YouTube. Nah, sebelum mengerjakan, ada beberapa tips yang perlu kita lakukan agar saat kita mengedit, prosesnya menjadi lebih ringan. Nah, ini menjadi permasalahan yang banyak dialami oleh orang pada umumnya, termasuk saya sendiri di beberapa waktu lalu, yaitu ketika mengedit, itu saya menggunakan resource dengan ukuran yang besar dan kualitas yang besar. Terus saya juga menggunakan background, suara, efek transisi yang banyak. Nah, ini menyebabkan laptop menjadi cepat panas, prosesnya menjadi lebih lemot, dan sering terkendala atau error. Nah, ini nih, pada waktu itu saya sudah menggunakan iMac, kalau tidak salah, untuk ukuran iMac sudah powerful, tapi masih terkendala karena prosesnya menjadi lemot. Nah, ini ternyata ada beberapa pengaturan yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Tadi kita sudah membuat pengoptimalan kinerja VGA. Nah, untuk ini kita harus memastikan terlebih dahulu apakah device yang kita gunakan itu sesuai dengan spesifikasi dari aplikasi yang kita install. Misalnya kita install Adobe 2021 di device yang misalnya Windows tahun 2007 atau 2006, nah itu mungkin akan terjadi permasalahan karena yang memang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kemudian kita perlu mengoptimalkan kinerja VGA dan kinerja RAM-nya. Untuk kinerja VGA-nya tadi, kita sudah melakukan pengoptimalan. Kemudian untuk kinerja RAM, nah di sini kita butuh memberikan space lebih pada RAM. Dan di sini mungkin karena kita menggunakan Mac, jadi tidak terlalu RAM tidak terlalu ini menimbulkan permasalahan. Misalnya kita menggunakan device yang bukan SSD atau device lama, mungkin kita butuh meluangkan sedikit memori untuk proses rendernya. Nah, tadi saya ganti untuk proses RAM-nya menjadi 4 GB dan proses RAM bagi aplikasi lainnya menjadi 8 GB. Nah, kita sudah melakukan pengoptimalan untuk VGA dan RAM. Kemudian merubah playback resolution. Nah, ini sering orang umum tidak tahu bahwa ternyata jika kita membuat playback resolusi menjadi full, ini akan membuat video kita menjadi patah-patah. Nah, jika kita mengganti setengah atau seperempat, ini akan membuat resolusi memiliki seperempat ukuran dari resolusi aslinya, dan ini sangat meringankan kita dalam bekerja. Kemudian merender video preview di timeline lokal. Nah, mungkin jika teman-teman pernah lihat di sini untuk ada garis kuning, nah ini menandakan bahwa berat beban dari resource yang dijalankan atau yang dirender oleh aplikasi ini sedang. Sedangkan untuk hijau sangat ringan dan merah itu sangat berat. Nah, jika misalnya ada kondisi di mana ini merah, nah ini tentunya sangat berat dan akan membuat aplikasi kita menjadi patah-patah atau bahkan close.
saja. Ini merah. Untuk melakukan render secara lokal, kita cukup dengan menekan enter saja. Ini cara cepat. Nah, nanti ini akan melakukan proses render lokal. Nah, untuk bagian dari detik ke 0,1 ini sampai ke 0 ini akan dilakukan render secara lokal. Nah, ini buat garis kuning tadi menjadi hijau. Nah, ini sangat penting dilakukan dari permasalahan yang timbul akibat beratnya resource yang dijalankan. Nah, kemudian tahap yang perlu dilakukan agar ketika mengedit itu menjadi ringan adalah membersihkan cache dari Adobe Premiere Pro. Nah, proses membersihkan cache itu dapat kita lakukan di preference, di media cache, dan di sini kita bisa mendelete dari cache ini. Nah, ini cache ini mungkin akan semakin menumpuk apabila kita mengerjakan banyak project, merender banyak video, dan memasukkan banyak resource. Oh ya, untuk tambahan, ketika melakukan import video, sebisa mungkin untuk memilah video mana ingin digunakan dan hanya mengimpor resource video yang benar-benar akan digunakan, karena itu akan, meskipun tidak digunakan di timeline, itu akan tetap menumpuk pada memori yang digunakan pada aplikasi. Oke. Nah, selanjutnya adalah pengenalan dari workspace dari Adobe Premiere. Nah, dari ini workspace dari Adobe Premiere ini ada menu di atas ini. Ini adalah tutorial dari penggunaan aplikasi. Ini adalah dari bin atau resource yang sudah diimport. Ini adalah menu editing, menu yang akan kita fungsikan sebagai media edit dari satu buah sampel video. Nah, ini color. Color ini adalah tempat di mana kita melakukan color grading. Nah, ini sangat bermanfaat untuk proses editing ketika kita membuat sebuah video, terutama di podcast, karena ini akan membuat warna dari video kita menjadi lebih baik. Nah, untuk teknik dari color grading sendiri, baiknya menggunakan lighting. Jika merekam pakai kamera, menggunakan flat color, misalnya dengan kamera Sony, kita pakai flat color dari S-Log, atau Lumix kita pakai Vlog. Nah, ini mungkin next time kita akan bahas karena ini cukup panjang. Kemudian ini adalah efek. Efek ini adalah kumpulan dari preset efek yang sudah ada di Adobe Premiere-nya yang dapat kita gunakan pada video yang kita edit di timeline. Kemudian audio, ini adalah kumpulan dari layer audio yang kita gunakan. Dan di sini kita bisa mengedit audio sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini grafik adalah title atau teks. Kalau di Adobe yang versi sebelumnya ini adalah teks. Jadi kita bisa menginput teks secara manual. Nah, ini kita bisa menginput teks, mengganti font, membuat skala, membuat rotasi. Nah, ini nanti bagian dari efek.
Kemudian sama seperti aplikasi editing lainnya, kita juga bisa membuat rata kiri, rata kanan, tengah. Kemudian ada banyak pengaturan di sini mengenai font. Nah, selanjutnya adalah caption ini kita abaikan. Library ini adalah cloud dari Adobe Creative Cloud yang saling terhubung dengan aplikasi lainnya. Misalnya kita pernah mengedit icon di Illustrator dan kita upload di Creative Cloud, maka icon tersebut akan tersimpan di library-nya, dan jika kita ingin menggunakan, kita cukup mengambil dari Adobe Creative Cloud tersebut. Ini lebih kurang workspace-nya. Kemudian ini ada preview dari timeline kita. Ini adalah timeline editing. Kemudian ini adalah bin, struktur folder dari aplikasi kita, dari yang sudah kita bikin. Nah, untuk workspace-nya lebih kurang seperti itu. Nah, di workspace ini mungkin sebagian dari teman-teman sudah familiar atau sudah pernah menggunakan Adobe Premiere. Bagi teman-teman yang belum, ini kemarin saya coba untuk sedikit membuat video menggunakan sampel dari video tutorial yang sudah diedit oleh Mbak Rita guna membuat video tutorial tim HCM, yaitu di tutorial UI Insani. Nah, di sini dalam timeline ini saya memasukkan beberapa unsur seperti ada video, ada logo, gambar, kemudian ini ada frame yang dibuat menggunakan Adobe Photoshop. Ini adalah teks manual yang dibikin di Adobe-nya. Ini adalah video yang saya ambil dari video hasil editing Mbak Rita. Ini teks juga, ini suara. Nah, di sini salah satu fungsi dari dynamic link antara Adobe Premiere dengan Adobe Photoshop adalah ketika kita membuat sebuah frame atau membuat sebuah desain, kita bisa membuatnya terlebih dahulu di Adobe Photoshop. Ini saya membuat frame-nya. Kemudian saya hubungkan dengan Adobe Premiere. Nah, caranya ya cukup mudah, itu dengan mengimpor. Kemudian kita pilih dari bentuk ini. Kemudian kita pilih dari dynamic link dan file dengan format PSD, ini format Photoshop dari desain yang sudah kita bikin, dan kita tinggal impor. Nah, keuntungannya, semisal ada sebuah kesalahan dan kita pengen mengubah, atau misalnya ada yang typo, kita cukup dengan mengeditnya menggunakan dynamic link. Nah, dia akan terkoneksi dengan Photoshop. Misalnya kita ini ubah menjadi admin. Kita save. Nah, di sini langsung otomatis berubah jadi admin. Misalnya kita hanya menggunakan teks, tentu kita butuh mengeditnya satu-satu di timeline tersebut. Nah, ini jika ada banyak, tentu ini merepotkan. Nah, ini salah satu fungsi dari dynamic link antara Photoshop dan Adobe Premiere. Kemudian di sini saya menggunakan transisi yang mudah, cukup dengan. Dan di sini ini bagian dari efek, jadi kita bisa menambahkan berbagai macam efek transisi pada video yang ingin kita tambahkan. Nah, di sini ada banyak. Nah, untuk transisi sendiri, jika kita butuh cepat untuk proses pengeditan, cukup dengan menggunakan default transisi, yaitu klik kanan, pilih apply default transisi. Nah, di sini kita bisa merubah berapa lama transisi ini akan berjalan. Ini adalah durasinya. Ini adalah cara cepat
untuk memberikan transisi tanpa kita harus memilih efek dan memilih baris transisi terlebih dahulu di template yang sudah disediakan. Nah, di proses editing ini di sini ada keyframe namanya. Nah, di sini itu kita bisa merubah posisi dari video kita atau dari resource kita, skala, kemudian rotasi. Nah, ini titik awal, titik akhir. Kemudian ada opacity-nya untuk ini. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah transisi manual menggunakan keyframe tersebut. Nah, ini adalah fungsi dari efek. Nah, misalnya kita pengen membuat dia skalanya dari 0 jadi ada. Ini kita tambahkan dulu keyframe-nya. Nah, misalnya sini 0. Bentar, untuk timeline-nya tidak muncul. Ini. Lebih kurang seperti ini untuk mengatur jarak kemunculannya pada frame keberapa. Kemudian kita bisa membuat ini menjadi lebih smooth, menjadi lebih halus dengan pengaturan yang lebih kurang seperti itu. Mungkin untuk prosesnya mungkin bisa dicoba nanti. Untuk transisi kita bisa bikin secara smooth dengan sendirinya, tapi itu mungkin butuh ketelitian dan butuh proses yang panjang. Kemudian untuk audio kita bisa mengedit audio. Misalnya ada audio yang noise, kita bisa melakukan penghilangan noise tersebut. Nah, mungkin ini akan kita lakukan nanti. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini tips mengedit agar tidak lemot ini sama seperti yang tadi, yang telah kita lakukan di awal, yaitu melakukan pengoptimalan terhadap VGA, RAM, menghilangkan cache, membuat render di lokal. Kemudian di sini adalah kita melakukan pengeditan suara. Nah, di sini untuk pengeditan suara ada dua cara, yaitu cara menggunakan Adobe sendiri dan menggunakan Adobe Audition. Nah, jika kita menggunakan Adobe Premiere, suara yang noise yang kita hilangkan ini, noise yang akan kita hilangkan menjadi kurang maksimal karena memang ini akan menghilangkan noise secara keseluruhan termasuk suara kita. Nah, untuk ini menghilangkan noise-nya kita cukup dicari di bagian efek. Nah, di sini cuma kita drag. Ini akan hilang. Nah, ini mungkin saya sudah membuat contohnya. Mungkin teman-teman bisa dengar. Mencoba untuk menghilangkan noise pada audio record. Cek 1, 2, 3. Nah, ini setelah kita memberi efek di noise. Coba untuk menghilangkan noise pada
audio record, cek 1 2 3. Untuk noise-nya sendiri hilang tapi tidak terlalu maksimal. Nah, ini mungkin kita butuhkan ketika membuat sebuah video tutorial dengan mengisi rekaman suara kita sendiri. Nah, jika menggunakan Adobe Audition, di sini saya sudah bikin. Coba untuk menghilangkan noise pada record. Ini perbandingan suaranya. Coba untuk menghilangkan noise pada audio record. Menghilangkan noise pada audio record. Nah, di sini sudah saya coba untuk menghilangkan noise-nya, tapi untuk yang sempurnanya butuh waktu yang cukup banyak dan butuh banyak proses. Nah, di sini kita mencoba untuk melakukan editing suara menggunakan Adobe Audition. Nah, di sini kita cukup ini pilih edit clip in Adobe Audition. Ini juga salah satu fungsi dari dynamic length tadi. Dia akan otomatis membuka Adobe Audition. Nah, suara yang sudah kita import tadi bisa kita pilih di frekuensi berapa yang ingin kita hilangkan. Misalnya frekuensinya ada di frekuensi yang sangat rendah. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah frekuensi noise, kalau ini adalah frekuensi berisik. Di motor. Nah, di sini kita coba menseleksi noise yang frekuensinya rendah terlebih dahulu. Kita seleksi, kemudian kita pilih efek, kita pilih, kita capture terdahulu. Ini agar aplikasi, agar Audition bisa mengenali frekuensi mana yang ingin kita hilangkan. Nah, sini kita sudah capture. Kemudian kita tekan Ctrl A, kemudian kita hilangkan, kita proses terhadap frekuensi yang ingin kita hilangkan tadi. Nah, tadi frekuensinya frekuensi yang rendah. Nah, ini noise reduction-nya kita mau kasih berapa persen? Kita kasih 100. Untuk ini dibikin 16. Saya juga lupa ini kenapa 16, tapi saya dikasih tahu 16. Nanti mungkin dicoba dicari tahu lagi kenapa. Nah, ini tadi hilang. Dibandingin yang tadi, terdapat beberapa frekuensi rendah yang hilang. Coba untuk menghilangkan noise pada audio record, cek 1 2 3. Nah, sekarang kita sudah menghilangkan noise di frekuensi yang rendah. Kemudian untuk frekuensi yang lumayan tinggi, ini misalnya kita pilih lagi, kita capture lagi, kita Ctrl A lagi, kita proses, kita maksimalkan saja. Nah, ini sudah hilang. Coba untuk menghilangkan noise pada audio record, cek 1 2 3. Nah, untuk menyempurnakan dari proses audio ini tentu kita butuh waktu yang lebih banyak dan ketelitian yang lebih tinggi, serta ada banyak proses lanjutan agar suara dari video itu tetap terdengar tapi noise-nya tetap hilang. Kalau dari proses tadi, suara kita menjadi sedikit berkurang. Coba untuk menghilangkan noise pada Jika proses ini sudah selesai, mungkin kita bisa save, dan ini langsung akan terhubung dengan Adobe Premiere kita. Nah, coba untuk menghilangkan noise pada audio record, cek 1 2 3. Untuk suaranya berkurang, cuman untuk maksimal ya kita butuh proses yang lebih banyak lagi. Untuk pengeditan suara kira-kira begitu. Kemudian proses render terakhir adalah proses render. Nah, mungkin ini adalah video yang sudah dibuat.
Jika sudah, kita bisa mungkin begitu cuplikan dari videonya. Ini ada yang merah, bisa kita render lokal agar tetap hijau. Nah, setelah video kita berhasil atau selesai kita edit, selanjutnya kita akan melakukan render. Nah, render ini bisa dilakukan manual menggunakan Adobe Premiere. Tapi kita juga bisa melakukannya menggunakan Adobe Encode. Nah, Encode. Di sini kita mencoba melakukan render menggunakan Adobe Encode. Nah, di sini ini adalah proses render manual dengan memilih format yang sudah ditentukan di sini. Ini videonya berapa ukurannya, panjang dan tinggi. Kemudian ini audionya. Nah, kekurangannya ketika melakukan proses render itu sering terjadi kerusakan pada proses render. Kemudian untuk proses render sangat lama. Terus di kasus kemarin untuk Mbak Rita melakukan render mungkin lebih dari beberapa menit, bahkan mungkin lebih dari 30 menit. Untuk ukuran video yang hanya selama 1 menit hingga 5 menit. Dengan proses render menggunakan media encode ini, itu akan membuat proses render kita menjadi lebih efisien. Nah, di sini kita langsung coba aja. Nah, di sini dia otomatis akan membuka Adobe Encode. Ini karena kita buka banyak, jadi ini sebaiknya dikurangi. Terutama untuk penggunaan device Windows yang tidak menggunakan SSD. Nah, di sini sudah masuk ke ruang antrian untuk render dari video yang akan kita render. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai macam preset yang ingin kita gunakan untuk merender video tersebut. Nah, di sini sudah dijelaskan berdasarkan fungsinya. Ini untuk kamera, cinema, device, dan lainnya untuk web. Nah, karena tujuan kita adalah merender video untuk kebutuhan YouTube, maka di sini kita memilih preset YouTube atau 480, 720 atau 1080. Nah, kalau untuk render manual tadi tidak ada preset, jadi kita harus mengcustom sendiri berdasarkan size yang ingin kita buat. Nah, terkadang kita tidak tahu standar dari YouTube itu berapa, Instagram berapa. Nah, di sini sudah dibantu oleh Adobe Encode. Di sini kita drag saja. Nah, di sini untuk proses rendernya sudah mengikuti preset dari YouTube 1080p. Nah, di sini kita juga bisa custom. Kita bisa custom untuk proses rendernya. Nah, di sini yang paling penting adalah kita bisa mengurangi proses render kita dan menyesuaikan dengan estimasi ukuran yang kita inginkan. Dan di sini untuk kasusnya Mbak Rita kemarin untuk satu video sampai 1 giga sampai 700 MB. Nah, di sini kita bisa mengecilkan
video kita menjadi 100 atau sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita render, kita turunkan aja karena proses kita render. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung play. Nah, ini adalah prosesnya. Berbeda dengan Adobe Premiere, untuk proses rendernya di sini lebih cepat. Di sini waktu yang dibutuhkan untuk 60 ukuran video 60 GB itu 60 MB itu adalah 5 menit. Nah, di sini kita stop saja. Nah, kelebihannya ketika kita merender video, history render itu akan tersimpan. Tapi ketika kita merender menggunakan Adobe Premiere biasa, kita harus membuka project tersebut untuk merender. Kalau ini kita tidak perlu, tapi kita cukup menyimpan historinya dan bisa kita ini reset status, kita ulang lagi, bisa kita duplikat atau tekan. Nah, di sini tadi saya sudah sempat render untuk videonya. Di sini. Sekian untuk proses rendernya. Tadi ada yang kurang di ini. Untuk transisi instan itu bisa kita gunakan untuk video, audio, bahkan foto. Jadi jika kita butuh waktu yang cepat, kita cukup pakai transisi yang instan saja. Di sini, nah ini bisa digunakan di segala hal. Dan untuk transisinya juga sangat semudah. Mungkin sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Untuk penyampaiannya mungkin tidak begitu mendasar ke hal-hal yang kecil, seperti bagaimana proses editnya benar-benar dari dasar, tapi lebih ke proses-proses yang mungkin membantu atau cukup memudahkan kita untuk mengedit video. Nah, dengan studi kasusnya ini video tutorial penggunaan UI Insani di lingkup BSI untuk user ataupun untuk admin. Jika ada kesalahan dari cara penyampaian atau dari kosakata yang berbelit atau dari beberapa informasi yang saya beritahu tapi sudah masuk ranah teori dan salah, mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman atau bapak-bapak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin
Silakan. Sekian dulu Tech Talk dari saya pada pagi hari ini. Salah dengarnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.